Dalam Islam setiap muslimah memiliki banyak keistimewaan. Sebagai seorang perempuan, istri, dan ibu, seorang muslimah sangat dimuliakan dalam kehidupan. Apakah benar doa wanita lebih makbul daripada doa pria karena sifat penyayang seorang wanita yang lebih kuat dari pria? Ketika hal ini ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jawab baginda, ibu, wanita, lebih penyayang daripada bapak, pria, dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia. Sebuah hadis menyebutkan, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Hari Muslim dari Abdullah bin Amr. Islam menjadikan wanita makhluk yang istimewa dan diangkatkan derajatnya dari kaum laki-laki. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ada surat An-Nisa yang artinya wanita. Berikut ada beberapa keistimewaan wanita dalam pandangan Islam. Wanita dalam Islam sama dengan laki-laki. Islam menciptakan wanita sebagai pasangan dari laki-laki. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujarat, hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Qs. Al-Hujarat 49:13. Dalam ayat di atas menjelaskan posisi dari wanita muslimah menurut Islam dan laki-laki muslim sebagai berikut, bahwa posisi wanita dalam Islam adalah pendamping laki-laki. Kodrat wanita dalam Islam bukan bawahan ataupun atasan yang bisa diperlakukan sekehendak hati atau dituruti layaknya bos. Namun wanita adalah teman hidup yang sejajar. Pada akhir ayat Allah menegaskan bahwa orang yang mulia di sisi Allah, tergantung dari tingkatan iman dalam Islam atau ketakwaannya pada Allah. Kedudukan ibu lebih tinggi dari ayat 3 derajat ini merupakan bentuk dari Islam mengistimewakan wanita. Dalam suatu riwayat dijelaskan tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang harus dicintainya lebih dulu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Pertanyaan tersebut diulang sampai 3 kali dengan jawaban yang sama. Dan setelah ditanya keempat kalinya baru kemudian Rasul menjawab, ayahmu. Begitu tinggi penghargaan Islam kepada pengorbanan seorang wanita. Sehingga ketika menjadi seorang ibu maka wanita mendapat derajat 3 kali lebih tinggi dibanding ayah. Melindungi wanita dalam perang agama Islam melarang membunuh wanita dan anak-anak dalam perang. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah telah melarang orang-orang yang telah membunuh Ibnu Abu Al-Hukaik untuk membunuh wanita dan anak-anak. Abdurrahman berkata, salah seorang dari mereka berkata, istri dari Ibnu Abu Al-Hukaik telah menyusahkan kita dengan teriakannya. Aku lalu mengangkat pedangku untuk membunuhnya. Namun aku teringat dengan larangan Rasulullah. Maka aku pun mengurungkan niatku. Seandainya tidak ada larangan itu, niscaya aku akan membunuhnya. Hari Malik. Mendapat bagian dalam warisan pada masa jahiliyah, wanita dianggap sama seperti barang yang bisa diwariskan. Namun Islam memperlakukan wanita layaknya manusia. Islam memberi wanita hak atas warisan terhadap harta dalam Islam dengan pembagian yang telah ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi perempuan juga ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak dari harta yang telah ditetapkan. Qs. An-Nisa 4:7. Wanita salehah bebas masuk surga dari pintu manapun. Wanita solehah adalah wanita yang bertakwa pada Allah, yang mengerjakan amal baik dan meninggalkan larangannya. Untuk itu Allah membalasnya dengan jaminan masuk surga dari pintu manapun yang diinginkannya. Sebagaimana terdapat dalam hadis berikut, dari Abi Hurairah, berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hari Ahmad. Kehormatan wanita dilindungi dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam, Allah mengatur wanita untuk menutup aurat agar terhindar dari pandangan syahwat laki-laki. Allah juga mengatur wanita yang baik dinikahi menurut Islam sebanyak 4 orang maksimal, dengan syarat harus adil. Hal ini bertujuan agar perilaku jahiliyah tidak terulang lagi.
yaitu menikahi wanita sesuka hati sebanyak yang dikehendaki. Sebagaimana firman Allah SWT terdapat dalam surat Al-Ahzab, ayat 59. Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, serta para wanita orang-orang mukmin, agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. Hal itu menjadikan mereka mudah dikenal, sebagai wanita muslimah yang terhormat dan merdeka, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qs. Al-Ahzab 33-59. Allah SWT berfirman, nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Qs. An-Nisa 4:3. Alangkah bersyukurnya para wanita muslimah yang taat, karena Islam sangat menghormati dan menghargai hak mereka dengan berbagai keistimewaan yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Semoga kita lebih bertakwa dan senantiasa bersyukur atas rahmat-Nya.